3 jari. Makannya 3 jari terus di hapsa dikenyot. Kan kalau kita pakai sendoknya sendoknya digituin. Ya kan? Beda sama Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad dijilat tangannya, enzimnya bagus. Terus Nabi Muhammad masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluarnya pakai kaki. Bagaimana kita tahu kepribadian Nabi Muhammad? Kalau kita nggak baca maulid Nabi Muhammad, maulid sirah nabawiyah atau sejarah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa sih faedahnya, apa sih pentingnya baca maulid? Kita berkumpul di tempat ini, jenengan jauh-jauh hadir, ada yang dari mungkin dari Lampung Tengah, ada yang dari Lampung Timur, ada yang dari Tulang Bawang aja, ada yang dari Unit, banyak dari mana-mana kita hadir kumpul di tempat ini. Kita dipersatukan oleh buku kecil ini, yaitu Maulid Simtud, yang mana dahulu para kiai, para habaib, para alim ulama tidak kenal satu dengan yang lain. Karena buku Maulid Simtud Duror ini kita akhirnya kenal dengan satu sama lainnya. Berarti hebat apa enggak buku Maulid ini? Yang hebat buku Maulidnya apa isinya? Ini diberitakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad lahir, Kanjeng Nabi Muhammad tidur, bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad duduk sama pemerintahan. Ibu tahu Kanjeng Nabi Muhammad kalau ketemu pemerintah seperti apa? Gak ada duduk Nabi Muhammad kalau ketemu dengan pemerintah, palanya dongak, pakaiannya bagus, palanya diangkat, tidak tunduk. Sedangkan kalau kan Nabi Muhammad bertemu dengan fuqara, masakin dan yatim, Nabi Muhammad nunduk. Apa di Maulid dayan Allah apa? Idza da'ahul miskin. Yang dimaksud ketika Nabi Muhammad dipanggil orang miskin, ajabahu. Nabi Muhammad menjawab dengan cepat, ijabatan muajjalah. Dengan cepat. Apa yang dimaksud orang miskin itu kita, miskin akidah, miskin ilmu, miskin segala macam, dan berharap tidak pernah 1400 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu kita tidak melihat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dikatakan miskin. Dan Nabi Muhammad tidak nunduk depan orang kaya atau pemerintah, tidak pernah tunduk. Nabi Muhammad angkat kepalanya. Kalau kita di sini terbalik, kalau kelihatan DPR apa keluarganya MPR apa gubernur, kepala kita nunduk. Ampun, gitu nunduk. Beda kalau kita contoh Nabi Muhammad, kita gak tundukkan kepala kita, tapi kita dongakin. Karena kita mencontoh baginda Nabi Muhammad. Begitulah Nabi Muhammad saking rahmatnya, karena Nabi Muhammad itu bukan bersifati ulama. Nabi Muhammad tidak memiliki sifat ulama, tidak memiliki sifat hukama, melainkan Nabi Muhammad penuh dengan sifat ruhama. Makanya Nabi Muhammad disebut ruhama, kasih sayang antara lain. Kasih sayang sama pejabat, kasih sayang sama yang fuqara, kasih sayang sama yang lebih besar, kasih sayang memberikan contoh sama yang lebih kecil. Baru kita bisa dikatakan mencontoh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perhatikan nabinya, jangan menyeleweng, jangan dipikir Nabi Muhammad itu ulama, selalu intelektual, bicarakan keilmuan. Tidak, jangan salah. Nabi Muhammad di saat melihat orang susah gak ditanya kamu udah sholat, enggak. Nabi Muhammad di masjid, kamu belum sholat ya, kamu nanti masuk neraka, enggak. Nabi Muhammad panggil, ya walad tali, sudah makankah kamu hari ini? Apa kamu sudah makan? Dijawab sama orang miskin tersebut, Nabi saya belum makan 3 hari. Masya Allah, nanti kamu makan ke rumah saya, kata Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad tahu berapa hari belum makan, 1 minggu. Begitulah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kira-kira saya kurang pas lah kalau ceritain. Saya ini kayak pengen mengutarakan kekaguman bahwa umat ini harus lebih mengetahui bagaimana sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena maaf 1000 maaf.
orang masuk surga tidak bertemu kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada. Diterima orang sholat, zakatnya, pahala, ibadahnya karena dia mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Katakan bagi mereka yang ngomong sholawat itu apa, maulidan itu apa, katakan sama mereka, di saat kamu tidak memiliki rasa cinta sama Nabi Muhammad, Allah tidak akan pernah menurunkan rahmat hidayah kepada dirimu. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita malam hari ini kumpul bareng-bareng tiap hari, gak bosen-bosen teriak kanjeng Nabi Muhammad, pakaiannya bagus, ibu-ibu pakai make up, datangnya sudah pakai make upnya ada yang sampai 400.000, ada yang sampai 300.000, belum pakai eles, belum pakai bulu mata. Dah bapak-bapak datang bawa minyak wangi, bawa rokok 3 bungkus sampai habis rokoknya. Semua datang. Jangan diniatkan untuk wah siapa habibnya, siapa kiai. Lihatkan bahwa di dalamnya ada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan tua-tua yang bayai, maaf ngapunten. Kalau udah tua-tua ada masjid, yang tua-tua ke masjid terus. Ajak yang mudanya. Nah yang muda wa'mur masajidakum, makmurin masjidnya. Nabi Muhammad paling seneng kalau ada anak muda ibadahnya di masjid. Ibu-ibu nggak usah. Kalau ibu-ibu belum dapat izin dari suaminya nggak boleh ke masjid. Karena ibu-ibu itu sholat di rumah berjamaah, cium tangan suami sama aja mencium Ka'bah. Nah, jadi ibu-ibu contoh baginda Nabi Muhammad, bapak-bapak hidupkan Nabi Muhammad dalam rumah masing-masing. Contoh perilakunya, contoh caranya, cara makannya, tidur dari mulai bangun sampai tidur lagi. Dari itu kita datang ke hati kita itu harus gembira terus, Nah kalau memang maulid ini belum punya, beli, gak seberapa, rokok harganya 35.000, maulid sama harganya sama rokok tapi gak punya, kan sia-sia. Kata ulama, siapa yang menyimpan buku maulid di dalam rumahnya, insya Allah rumah tersebut barokah. Nyimpen buku maulid gak baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ngaji, nyimpen Al-Quran, buku maulid, buku kitab-kitab yang lain, rumahnya barokah. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut gak bu? Lanjut ya, sholawat ya. Ibu maulidan diem aja, sholawat ya, lanjut ya. Yang bapak-bapak lanjut pak. Yang ujung sana nggak depan, yang ujung sana lanjut. Shallu ala